Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mempermudah pembacaan data kita bisa kita sajikan dalam bentuk diagram maupun tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk langkahnya sendiri, di sini kebetulan saya memiliki data nilai ulangan harian fisika kelas 11 di tangan. Di sini terdiri dari 32 orang siswa. Nah, selanjutnya yang harus kita cari di sini ada sigma, yaitu jumlah seluruh nilai dari 32 orang siswa, kemudian logaritma n, kemudian kita hitung nilai maksimal, nilai minimal, kemudian rentang, nilai rata-rata, dan panjang kelas. Nah, untuk sigmanya sendiri di sini adalah jumlah seluruh nilai dari ke-32 orang siswa ya. Kebetulan di sini siswanya ada 32 orang siswa. Berarti cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita ketikkan saja formula sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian blok semua data nilai dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, kemudian untuk log n-nya bagaimana? Nah, ini bisa kita gunakan rumus sama dengan log, kemudian kurung buka, kita klik sel ini ya, jumlah siswa ya, berarti yang ini ya. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk K-hitungnya, ingat aturan statis di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan dengan log n. Nah, berarti di sini untuk K-hitungnya sendiri adalah sama dengan 1 plus 3,3. Nah, ingat pada Microsoft Excel untuk fungsi perkalian itu menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian kita kalikan dengan log n ya, berarti kita tinggal klik saja alamat sel log n. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kemudian untuk nilai K-hitung itu kan nanti menentukan banyaknya kelas ya, berarti kita bulatkan saja di sini 5,969, berarti kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya untuk nilai maksimal dan nilai minimal. Untuk nilai maksimal kita bisa gunakan rumus sama dengan max, kemudian kurung buka, kemudian kita blok data nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Nah, selanjutnya kita tinggal berikan tanda kurung tutup, kemudian enter. Kemudian untuk nilai minimal, berarti di sini kita bisa gunakan formula sama dengan min, sama seperti tadi ya, kurung buka, kemudian kita blok data nilai siswa pertama sampai siswa ke-32, kemudian kita berikan tanda kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk rentang, kita ingat kembali untuk langkah-langkah dari pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. Untuk nilai rentang atau range itu didapat dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, berarti di sini tinggal untuk rentangnya sama dengan nilai maksimal, berarti tinggal klik sel nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk rata-rata kita gunakan rumus atau formula sama dengan kita gunakan fungsi average. Nah, average kemudian kurung buka, selanjutnya tinggal kita blok data nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Selanjutnya tutup kurung, enter. Kemudian untuk panjang kelas, di sini panjang kelas itu didapat dari kita ingat kembali rumus dari panjang kelas adalah sama dengan EP sama dengan R dibagi dengan K-hitung ya. Berarti di sini tinggal sama dengan pilih sel rentang, kemudian kita bagi. Ingat kalau untuk tanda bagi itu menggunakan tanda garis miring ya.
kemudian dibagi dengan K-hitungnya ya. Nah di sini panjang kelasnya 5,865, berarti kita bulatkan jadi 6 seperti itu. Nah selanjutnya untuk menentukan interval kelasnya, nah di sini yang bisa kita gunakan. Nah ini untuk interval kelas pertama, tadi kan K-hitungnya 6 ya, berarti nanti akan ada 6 kelas pada tabel distribusi frekuensi. Nah untuk kelas interval pertama itu interval kelasnya dari berapa sampai berapa sih? Nah ini kita bisa mulai dengan ujung bawahnya itu sama dengan nilai minimal, berarti nilai minimalnya tinggal ini ya 45 ya, berarti sama dengan alamat sel nilai minimal, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk ujung atasnya berarti di sini sama dengan ujung bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Nah, kurangi 1 ya. Nah ini kita atau langsung saja panjang kelasnya 6 ya. Selanjutnya untuk yang ujung bawah kelas interval kedua berarti sama dengan ujung atas kelas pertama ditambah 1. Kemudian yang ini ujung atasnya kelas interval kedua dan seterusnya, kita tidak usah memasukkan formula satu-satu, cukup kita ini di sini di bagian pojok ini ada tanda plus, tinggal kita kiret ke bawah ya. Nah selanjutnya untuk yang ini juga sama, ujung bawah kelas interval 3 sampai dengan 6 itu tinggal kita tidak usah memasukkan formula lagi, tinggal kita tarik saja tanda plusnya ini ya, tanda plus yang ada di pojok ini. Nah ini sudah jadi ya, jadi di sini nilai minimalnya 45, nilai maksimalnya 80. Nah ini 45, kemudian nilai maksimalnya 80. Semua nilai pasti akan masuk ke sini ya. Nah jadi di sini untuk menentukan kelas intervalnya itu, interval kelasnya mulai dari yang kelas interval pertama itu nilai ujung bawahnya berapa sih, bisa kita pakai nilai minimal atau nilai kurang dari minimal. Misalnya tadi nilai minimalnya 45, misalnya kita mulai dari 44, itu boleh, tetapi dengan catatan semua data harus bisa masuk ke dalam ini ya tabel. Nanti kita hitung frekuensinya berapa sih untuk setiap kelas interval, itu jumlahnya harus sama dengan jumlah datanya. Di sini kalau 32 berarti jumlah datanya nanti ya juga harus 32 seperti itu. Nah selanjutnya untuk menentukan frekuensi dari masing-masing kelas interval, kita bisa menggunakan rumus if and di sini ya. Untuk fungsi if and-nya kita mulai di sini, saya sudah mengopikan data nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Selanjutnya kita mulai nih. Nah di sini kita mau mencari kita mau menentukan apakah nilai 77,5 ini apakah masuk enggak sih di kelas interval pertama, yaitu dengan dengan interval kelasnya 45 sampai dengan 50. Nah berarti kita bisa gunakan formula if and, fungsi if and ya. Berarti di sini sama dengan if. Nah ini untuk fungsinya, penulisan fungsinya itu boleh menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil, itu boleh. Nah berarti di sini if kurung buka and kemudian kurung buka, ini ya alamat sel data siswa pertama, ini lebih dari sama dengan ujung bawah kelas interval pertama. Nah jangan lupa untuk agar nanti fungsinya kalau kita tarik ke bawah itu enggak ganti-ganti ya alamat selnya ya, tetap di add 8. Berarti kita harus melakukan penguncian terhadap alamat sel ini dengan cara bagaimana? Tinggal kita klik saja tombol F4 yang ada di keyboard. Nah, di sini akan langsung berubah. Nah, kalau sudah keluar simbol seperti ini ya, seperti mata uang dolar ya. Nah, berarti di sini sudah terkunci untuk alamat selnya. Nah, kalau misalnya nanti mungkin di laptop kalian tidak support, ketika diklik F4 kok tetap jadi E8 tidak keluar simbol ini mata uang dolarnya, berarti mungkin bisa di ini ya, menggunakan tombol Fn, pencet tombol Fn dulu baru F4 seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjutkan, kemudian di sini koma. Nah, kita klik lagi alamat sel yang data nilai siswa pertama ya, yaitu 77,5 ini ya. Nah, kemudian kurang dari sama dengan ujung atas kelas interval pertama. Jangan lupa kita kunci kembali, kita klik tombol F4 pada keyboard, kemudian tutup kurung. Nah, di sini perhatikan. Nah, pada Microsoft Excel ini sudah ada petunjuknya, apakah kita gunakan koma, titik koma, atau tanda baca yang lain. Nah, di sini untuk Microsoft Excel saya di sini menggunakan tanda koma ya yang diminta ya, berarti koma 1,0. Selanjutnya tinggal kita berikan tanda kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, berarti di sini kenapa menunjukkan nilai angka 0? Karena nilai 77,5 ini tidak masuk ke dalam kelas interval pertama, yaitu dengan interval 45 sampai 50. Nah, kemudian untuk mencari apakah 70, 75, 67,5, 65, 70 dan seterusnya ini apakah masuk ke kelas interval pertama atau tidak, kita tidak usah menuliskan rumus lagi ya seperti tadi. Jadi tinggal kita kirim seperti Nah, di sini muncul ya seperti misalnya 45 betul ya masuk ke kelas interval pertama, 47,5 juga masuk. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Nah, otomatis di sini akan berubah ya. K9 ya, karena yang mau dilihat apakah nilai 70 ini masuk nggak ke kelas interval pertama. Kemudian kita bisa perhatikan di sini untuk sel E8 tetap ya, E8 dan G8 seperti itu. Nah, untuk yang kelas interval kedua dan seterusnya juga sama untuk rumusnya. Berarti di sini sama dengan if and kemudian tinggal kita klik saja alamat sel yang 77,5 ini, kemudian kurang dari sama dengan 51. Jangan lupa kita kunci alamat selnya. Selanjutnya koma. Ini alamat sel data nilai siswa pertama, kemudian kurang dari sama dengan ujung atas kelas interval kedua. Jangan lupa kita kunci alamat selnya, kemudian kita berikan tanda kurung tutup, kemudian koma 1,0. Sama seperti tadi, kita tidak usah menuliskan rumusnya lagi ya untuk yang nilai 70, 75, 67,5 dan seterusnya itu, tapi tinggal kita ini tarik saja tanda plus ini ya sampai ke bawah, sampai ke data nilai siswa ketiga. Nah, kita ulangi langkah tersebut untuk menentukan apakah data-data ini itu masuk ke kelas interval ketiga, 4, 5 dan 6 dan seterusnya, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mempermudah pembacaan data kita bisa kita sajikan dalam bentuk diagram maupun tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk langkahnya sendiri di sini kebetulan saya memiliki data nilai ulangan harian fisika kelas 11 IPA 6. Di sini terdiri dari 32 orang siswa. Nah, selanjutnya yang harus kita cari di sini ada sigma, yaitu jumlah seluruh nilai dari 32 orang siswa, kemudian logaritma n, kemudian kita hitung nilai maksimal, nilai minimal, kemudian rentang, nilai rata-rata dan panjang kelas. Nah, untuk sigmanya sendiri di sini adalah jumlah seluruh nilai dari ke-32 orang siswa ya. Kebetulan di sini siswanya ada 32 orang siswa. Berarti cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita ketikkan saja formula sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian blok semua data nilai dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, kemudian untuk log n-nya bagaimana? Nah, ini bisa kita gunakan rumus sama dengan log, kemudian kurung buka, kita klik sel ini ya, jumlah siswa ya, berarti yang ini ya. Nah,
kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk K hitungnya, ingat aturan statis di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan dengan log n. Nah, berarti di sini untuk K hitungnya sendiri adalah sama dengan 1 plus 3,3. Nah, ingat pada Microsoft Excel untuk fungsi perkalian itu menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian kita kalikan dengan log n ya, berarti kita tinggal klik saja alamat sel log n. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kemudian untuk nilai K hitung itu kan nanti menentukan banyaknya kelas ya, berarti kita bulatkan saja di sini 5,9669, berarti kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya untuk nilai maksimal dan nilai minimal. Nah, untuk nilai maksimal kita bisa gunakan rumus sama dengan max, kemudian kurung buka, kemudian kita blok data nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Nah, selanjutnya kita tinggal berikan tanda kurung tutup, kemudian enter. Kemudian untuk nilai minimal, berarti di sini kita bisa gunakan formula sama dengan min, sama seperti tadi ya, kurung buka, kemudian kita blok data nilai siswa pertama sampai siswa ke-32, kemudian kita berikan tanda kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk rentang, kita ingat kembali untuk langkah-langkah dari pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. Untuk nilai rentang atau range itu didapat dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, berarti di sini tinggal untuk rentangnya sama dengan nilai maksimal, berarti tinggal klik sel nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk rata-rata kita gunakan rumus atau formula sama dengan kita gunakan fungsi average. Nah, average kemudian kurung buka, selanjutnya tinggal kita blok data nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Selanjutnya tutup kurung, enter. Kemudian untuk panjang kelas, di sini panjang kelas itu didapat dari kita ingat kembali rumus dari panjang kelas adalah sama dengan EP sama dengan R dibagi dengan K hitung ya. Berarti di sini tinggal sama dengan pilih sel rentang, kemudian kita bagi. Ingat kalau untuk tanda bagi itu menggunakan tanda garis miring ya. Kemudian dibagi dengan K hitungnya ya. Nah, di sini panjang kelasnya 5,865, berarti kita bulatkan jadi 6 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan interval kelasnya, nah di sini yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk interval kelas pertama. Tadi kan K hitungnya 6 ya, berarti nanti akan ada 6 kelas pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk kelas interval pertama itu interval kelasnya dari berapa sampai berapa sih? Nah, ini kita bisa mulai dengan ujung bawahnya itu sama dengan nilai minimal, berarti nilai minimalnya tinggal ini ya 45 ya, berarti sama dengan alamat sel nilai minimal, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk ujung atasnya berarti di sini sama dengan ujung bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Nah, kurangi 1 ya. Nah, ini kita atau langsung saja panjang kelasnya 6 ya. Selanjutnya untuk yang ujung bawah kelas interval kedua berarti sama dengan ujung atas kelas pertama ditambah 1. Kemudian yang ini ujung atasnya kelas interval kedua dan seterusnya. Kita tidak usah memasukkan formula satu-satu, cukup kita ini. Di sini di bagian pojok ini ada tanda plus, tinggal kita
geret ke bawah ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini juga sama, ujung bawah kelas interval 3 sampai dengan 6 itu tinggal kita tidak usah memasukkan formula lagi, tinggal kita tarik saja tanda plusnya ini ya, tanda plus yang ada di pojok ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi di sini nilai minimalnya 45, nilai maksimalnya 80. Nah, ini 45, kemudian nilai maksimalnya 80. Semua nilai pasti akan masuk ke sini ya. Nah, jadi di sini untuk menentukan kelas interval itu interval kelasnya mulai dari yang kelas interval pertama itu nilai ujung bawahnya berapa sih, bisa kita pakai nilai minimal atau nilai kurang dari minimal. Misalnya tadi nilai minimalnya 45, misalnya kita mulai dari 44, itu boleh, tetapi dengan catatan semua data harus bisa masuk ke dalam ini ya, tabel. Nanti kita hitung frekuensinya berapa sih untuk setiap kelas interval, itu jumlahnya harus sama dengan jumlah datanya. Di sini kalau 32 berarti jumlah datanya nanti ya juga harus 32. Nah, selanjutnya untuk menentukan frekuensi dari masing-masing kelas interval, kita bisa menggunakan rumus if and di sini ya. Untuk fungsi if and-nya, kita mulai di sini saya sudah mengopikan data nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-32. Selanjutnya kita mulai nih. Nah, di sini kita mau mencari kita mau menentukan apakah nilai 77,5 ini apakah masuk nggak sih di kelas interval pertama, yaitu dengan rentang dengan interval kelasnya 45 sampai dengan 50. Nah, berarti kita bisa gunakan formula if and, fungsi if and ya. Berarti di sini sama dengan if. Nah, ini untuk fungsinya, penulisan fungsinya itu boleh menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil. Itu boleh. Nah, berarti di sini if kurung buka and kemudian kurung buka. Ini ya alamat sel data siswa pertama. Ini lebih dari sama dengan ujung bawah kelas interval pertama. Nah, jangan lupa untuk agar nanti fungsinya kalau kita tarik ke bawah itu enggak ganti-ganti ya alamat selnya ya, tetap di add 8. Berarti kita harus melakukan penguncian terhadap alamat sel ini dengan cara bagaimana? Tinggal kita klik saja tombol F4 yang ada di keyboard. Nah, di sini akan langsung berubah. Nah, kalau sudah keluar simbol seperti ini ya, seperti mata uang dolar ya. Nah, berarti di sini sudah terkunci untuk alamat selnya. Nah, kalau misalnya nanti mungkin di laptop kalian tidak support, ketika diklik F4 kok tetap jadi E8 tidak keluar simbol ini mata uang dolarnya, berarti mungkin bisa ini ya, menggunakan tombol Fn, pencet tombol Fn dulu baru F4 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kemudian di sini koma. Nah, kita klik lagi alamat sel yang data nilai siswa pertama ya, yaitu 77,5 ini ya. Nah, kemudian kurang dari sama dengan ujung atas kelas interval pertama. Jangan lupa kita kunci kembali, kita klik tombol F4 pada keyboard, kemudian tutup kurung. Nah, di sini perhatikan. Nah, pada Microsoft Excel ini sudah ada petunjuknya apakah kita gunakan koma, titik koma, nah, atau tanda baca yang lain. Nah, di sini untuk Microsoft Excel saya di sini menggunakan tanda koma ya yang diminta ya, berarti koma 1,0. Nah, selanjutnya tinggal kita berikan tanda kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, berarti di sini kenapa menunjukkan nilai angka 0? Karena nilai 77,5 ini tidak masuk ke dalam kelas interval pertama, yaitu dengan interval 45 sampai 50. Nah, kemudian untuk mencari apakah 70, 75, 67,5, 65, 70 dan seterusnya ini apakah masuk kelas interval pertama atau tidak, kita tidak usah menuliskan rumus lagi ya seperti tadi. Jadi tinggal kita geret saja sampai bawah. Nah, di sini muncul ya seperti misalnya 45 betul ya masuk ke kelas interval pertama, 47,5 juga masuk.
Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Nah, otomatis di sini akan berubah ya. K9 ya, karena yang mau dilihat apakah nilai 70 ini masuk nggak ke kelas interval pertama. Kemudian kita bisa perhatikan di sini. Di sini untuk sel E8 tetap ya, E8 dan G8. Nah, untuk yang kelas interval kedua dan seterusnya juga sama untuk rumusnya. Berarti di sini sama dengan if and, kemudian tinggal kita klik saja alamat sel yang 77,5 ini, kemudian kurang dari sama dengan 51. Jangan lupa kita kunci alamat selnya. Selanjutnya koma. Ini alamat sel data nilai siswa pertama, kemudian kurang dari sama dengan ujung atas kelas interval kedua. Jangan lupa kita kunci alamat selnya, kemudian kita berikan tanda kurung tutup, kemudian koma 1,0. Nah, sama seperti tadi, kita tidak usah menuliskan rumusnya lagi ya untuk yang nilai 70, 75, 67,5 dan seterusnya itu, tapi tinggal kita ini tarik saja tanda plus ini ya, sampai ke bawah, sampai ke data nilai siswa ketiga. Nah, kita ulangi langkah tersebut untuk menentukan apakah data-data ini itu masuk ke kelas interval ketiga, 4, 5, dan 6 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan saja tadi untuk frekuensi dari masing-masing kelasnya ya. Berarti sama dengan tadi jumlah ini ya yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang frekuensi ke kelas kedua juga sama ini ya. Dan kelas ketiga, kemudian kelas keempat, ini dari jumlah yang ini ya, penentuan tadi yang kelas kelima, kelas ke-6. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan jumlah seluruh datanya 32 orang siswa ya, berarti sum. Tinggal ini di blok, kemudian end. Oke, sudah selesai, semoga bermanfaat.